Dalam pembahasan kali ini, kita akan turunkan satu amalan menarik yang hanya dihadirkan saat Ramadan, setahun sekali ibadahnya, yang bila sempurna kita tunaikan, Allah berkenan menggugurkan perbuatan-perbuatan buruk ya, yang tadi bisa merusak pahala puasa kita. Ibadah dimaksud yaitu zakat fitri, atau sebagian menyebutnya dengan fitrah. Zakatul fitri secara bahasa terdiri dari dua kalimat yang disatukan. Pertama, zakat. Kedua, al-fitri. Atau ada yang menyebut dengan fitrah. Baik, zakat secara cepat dia memiliki beragam makna secara etimologis ya, dalam pendekatan gramatikal bahasa Arab. Dan menariknya, makna ini diisyaratkan dengan tegas dalam turunan ayat-ayat Al-Quranul Karim, juga keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Kita turunkan pertama di antara maknanya, as-sidqu berarti sesuatu yang benar. Dalam konteks ini, orang yang berzakat dia telah menunjukkan kebenaran imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan, misal kalimat zakat pertama Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan olehmu salat, tunaikan zakat. Karena itu Allah menguji kita, apakah masih ada iman yang benar dalam diri kita yang bisa kita tampakkan. Salah satunya diturunkan ibadah zakat ini disebut dengan as-sidqu, untuk menunjukkan kebenaran iman yang masih melekat dalam jiwa kita. Dalam pengertian lain, maaf, kalau ada orang yang sudah wajib zakat, memenuhi kualifikasi, tapi nggak mau menzakatinya, tidak mau mengeluarkannya, sengaja menunda-nunda, bahkan sudah menjelang harus dikeluarkan, ini 85 gram sudah siap dikeluarkan, haul mau datang, tinggal sehari lagi, besok waktunya keluar, dibelanjakan masnya, dikurangi 1 gram, supaya nggak keluar zakat. Maka sikap seperti ini, perilaku demikian menunjukkan ada masalah dengan imannya. Ketika seorang sengaja menunda zakat, atau dia sengaja mengulur-ngulur, bahkan tidak mengeluarkannya, ini menunjukkan persoalan dalam imannya. Karena itu yang paling menarik, diambil zakat ini menggunakan kalimat sedekah, dikeluarkan pun menggunakan kalimat sedekah dalam bentuk jama'. Lihat Quran surah ke-9 ayat ke-60. Allah sampaikan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ayat. Ya, sungguh zakat itu hanya boleh dikeluarkan kepada golongan-golongan berikut dalam konteks zakat mal. Ketika dikeluarkan disebut dengan kalimat iman. Artinya mengeluarkan kita zakat, ya, Allahu Akbar. Ketika datang petugas kita keluarkan, menunjukkan benarnya iman kita. Ya, ketika disalurkan pun pada orang yang berhak menerima, itu menunjukkan penguatan kepada iman kita. Sekaligus menunjuk pada aspek manfaatnya yang sangat banyak. Baik, satu. Juga disebut an-nama. Ya, as-sidqu wan-nama. An-nama berarti tumbuh, berkembang. Banyak. Ingin memberikan dua makna sekaligus. Maka orang yang zakat itu hartanya bukan berkurang, tapi sesungguhnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dalam bentuk pergantian langsung di tempo tertentu pada saat ia memerlukan, atau juga bisa dalam bentuk aktiva yang ketika kembali kepadanya bukan dalam bentuk seperti yang ia keluarkan berupa uang, mungkin bisa dijaga dari sakit, mungkin bisa dijaga dari musibah khusus yang mungkin menimpa, ya, musibah khusus yang mungkin menimpa, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dihilangkan karena amalan yang telah ia kerjakan. Yang kalau sakit biayanya bisa senilai dengan itu, atau misalnya kalau sulit dia bisa mengalami kerugian 10 kali lipat dari itu, dan sejenisnya. Dua, teman-teman, ini bisa berarti pula at-tathhir atau at-taharah. At-tathhir bermakna taharah, sesuatu yang mensucikan, sesuatu yang membersihkan, sesuatu yang menghapuskan kotoran-kotoran yang mungkin tampak. Ya, makna ini kita temukan di antaranya di Quran surah ke-91 ayat 9. Zakat diartikan dengan tathhir. Qad aflaha man zakkaha. Akan sungguh bahagia
Orang-orang yang mampu zakka menyucikan, membersihkan keadaan jiwanya, bersihkan dari perasaan kotor, bersihkan dari dengki, dari sifat iri, riya, ya, ujub, sum'ah. Orang yang cenderung membersihkan dari penyakit hati, maka hidupnya cenderung bahagia. Baik, zakat punya arti pembenar iman, tumbuh berkembang melimpah, penyuci dari segala hal yang kotor. Nah, kita teruskan sekarang kalau disatukan dengan fitri, zakatul fitri, artinya diikat. Ya. Jadi kalau kita sandarkan satu kalimat kepada kalimat lain, maka keumuman dari makna kalimat pertama akan menjadi khusus karena diikat oleh makna yang kedua. Rumah masih umum. Rumah besar, rumah kecil, rumah mewah, tambahkan sehat. Rumah sehat. Yang banyak kan rumah sakit sekarang. Ya? Baik. Tambahkan sehat. Berarti rumah-rumah yang tidak sehat tidak masuk dalam makna ini. Zakat masih umum. Ketika disambungkan dengan fitri, punya makna berbeda. Apa itu fitri? Jika disebutkan fitron, maka dia senafas dengan kata futur atau iftar yang berarti makan. Masih ingat kalau hari pertama di bulan Syawal setelah selesai Ramadan disebut apa harinya? Betul, Idul Fitri. Tulisannya begini. Idul Fitri. Baik. Idul Fitri. Id artinya kembali. Fitri tadi apa? Makan, ya. Asalnya makan. Baik, kembali makan lagi. Ingin menunjukkan puasa Ramadan yang telah kita tunaikan sudah selesai, sudah tuntas, maka besoknya untuk menunjukkan sudah tidak puasa lagi, maka diawali dengan makan untuk menunjukkan sudah puasa sudah selesai. Makanya haram hukumnya puasa di hari pertama Syawal untuk menunjukkan bahwa sudah selesai puasanya, tuntas. Karena itu sunnahnya beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha kita setelah subuh, sunnahnya berangkat dulu menunaikan sholat, dengarkan khutbah, pulang kemudian, ada yang nyembeli, ada yang langsung pulang, dari situ baru kita cicipi makanan. Tapi Idul Fitri tidak, sebelum berangkat sunnahnya kita makan sesuatu yang ringan terlebih dahulu. Ya, kalau ada kurma makan kurma, kue makan kue, atau minum air putih untuk menunjukkan sekarang sudah bukan puasa lagi. Nah, karena kita makan pertama kali yang dimakan, itu disebut dengan fitrun namanya, atau futur. Karena itu harinya disebut dengan hari Idul Fitri. Jelas sampai sini? Baik, sekarang fitrah apa? Kalau fitrah agak berbeda. Kalau fitrun, ya akarnya tadi senafas dengan futur, makanan secara fisik, secara fisikal. Kalau fitrah itu sudah metafisik, ya kembali kepada keadaan roh kita, kembali ke dalam keadaan jiwa kita. Jadi ini ada dua kata yang unik, satu pakai ta, satu tidak. Yang satu menunjuk aspek materi, makanan yang dimakan, ya masuk ke dalam fisik kita, ke perut kita itu fitrun, futurun, iftarun. Baik, sedangkan keadaan jiwanya, ya metafisik, roh kita itu punya sifat awal itu yang mengarah kepada kebaikan disebut fitrah namanya. Ya, jadi fisik butuh makanan, disupport namanya futur atau fitrun, fitrah pun butuh makanan yang tak boleh dirusak. Jadi kalau maaf Anda mengonsumsi makanan yang tidak sehat, makanan basi dimakan, fisik bisa sakit. Fitrah juga sama, kalau Anda mengonsumsi hal yang salah, perilaku yang salah, kata-kata yang salah, ya tindakan yang keliru, perbuatan yang maksiat, maka itu bisa merusak fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Nah, kalau kita jadikan kalimatnya menjadi zakatul fitri, ini kesini zakatul fitri ini berupa fisik makanan, kalau fitrah berupa metafisik pada nilai-nilai kemuliaan yang melekat pada jiwa. Tadi ini kaitan dengan pembersihan jiwa, ini kaitan dengan aspek makanan. Apa yang akan saya terangkan sekarang setelah paham ini, zakat kalau dikaitkan zakatul fitri, maka ini menunjuk makna zakat terkait dengan makanan yang dikeluarkan berupa makanan. Tapi kalau kita katakan zakatul fitrah, itu artinya menunjuk pada fungsi zakatnya. Ketika dikeluarkan, maka akan cenderung melatih kita mengembalikan kepada fitrah yang benar. Ya, membersihkan. Zakat bermakna membersihkan, tathhir, ini tadi. Maka dengan zakat ini,
kita akan dibersihkan dari keadaan-keadaan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga dengan itu melimpahkan nilai-nilai kebaikan yang sebelumnya tertutup dalam pandangan kita.